Shalom teman-teman. Selamat datang di ibadah GMII Makedonia Jakarta. Sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Before we start our Sunday school, let's pray together. Dear God, now we want to start our Sunday school. Please bless us from the beginning until the end. Thank you, God. In Jesus' name we pray, amen. Lanjut, kita memuji Tuhan menggunakan tubuh kita. Mari kita menyanyikan lagu Dalamnya hatiku jadikanlah dan I love you Jesus. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang seru. Ya Yesus berikan kepadaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya.
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. kali ini kita akan membahas tentang Gunung es. Pelaut menamai gunung es raksasa putih. Tapi tidak semua gunung es berwarna putih. Ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna hampir hitam. Warna-warna itu akibat dari tumbuhan-tumbuhan, batu karang, dan kerikil yang bersatu dengan es itu. besar gunung es ada 8 kali bagian yang kelihatan. Penyebabnya ialah 7/8 bagian berada di bawah permukaan air. Salju yang sangat dingin membutuhkan beberapa abad untuk menjadi gunung-gunung es yang besar. Pada musim semi, umumnya gunung-gunung es di Atlantik Utara pecah berbongkah-bongkah, Meninggalkan pantai Greenland. Bongkahan-bongkahan raksasa itu berbenturan menderu-deru dan bergerak perlahan ke selatan ke jalur ramai kapal-kapal. Tiap tahun kira-kira ada 400 bongkahan yang mengalir dari Greenland. Bagian gunung es yang di bawah permukaan air laut kelihatannya jauh dari tempat kau melihatnya di atas kapal. Kapal yang berlayar terlalu dekat mungkin akan menubruk bagian gunung es yang tersembunyi itu dan merobek bagian tubuh dari kapal baja yang terbentuk ke gunung es itu. Hal ini terjadi di atas kapal yang dijuluki mustahil tenggelam, yaitu Titanic milik Inggris, yang tenggelam pada 14 April 1942 di dekat Newfoundland. Hampir 1.600 orang mati tenggelam dalam bencana itu. Untuk menghindari kapal menabrak gunung es, pasukan pengawal pantai harus mengawasi Laut Atlantik Utara. Apabila mereka melihat gunung es, semua kapal yang berada di dekat situ diberitahu melalui radio. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Yesus Engkau Baik. Shalom adik-adik yang ada di rumah, dimanapun adik-adik berada. Di sini kembali bersama Tante Tati. Ya, Tante Tati mengucapkan selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa.
Kita lipat tangan, kita tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas hari yang baru ini. Berikanlah kami iman yang teguh, harapan yang kuat, dan kasih yang tulus. Jadikanlah setiap perkataan dan perbuatan yang akan kami kerjakan dapat menyenangkan hatimu ya Bapa. Jadikanlah kami penuh kasih seperti dirimu. Bimbing kami ya Tuhan, berkatilah kami dan anak-anak sekolah minggu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada cerita firman Tuhan. Kuduskan, sucikanlah hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Tante Tati mau bawakan cerita firman Tuhan sore hari ini. Kita ambil dari Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, menceritakan tentang Marta dan Maria yang berjudul sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, apakah sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, mari kita mulai. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan para murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Ya, lalu tibalah Tuhan Yesus dan para murid-muridnya di sebuah kampung yang bernama kampung itu Betania. Nah, adik-adik, di daerah kampung itu ada seorang perempuan yang bernama Marta. Ya, Marta menerima Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Mereka masuk di dalam rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ya, yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria duduk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ya, Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sedangkan Marta, dia sedang sibuk sekali untuk melayani. Ya, Marta sibuk sekali dia melayani. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus. Ya, Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu aku." Nah, kata Marta. Lalu Tuhan Yesus menjawab, Marta, engkaulah khawatir dan mengusahakan diri dengan banyak perkara. Ya, kata Yesus sekali lagi, Marta, engkau khawatir dan mengusahakan diri dengan banyak perkara. Nah, adik-adik, lalu Marta pun mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu tadi. Ya, Tuhan Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Ya, Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Nah, kata Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, kata Tuhan Yesus melanjutkan yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, adik-adik, pada akhir cerita firman Tuhan hari ini, akhirnya Marta dan Maria pun mau mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Tante Tati ingatkan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau mama atau papa mengajarkan kita membacakan suatu firman Tuhan di rumah kita, ya adik-adik, semua adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan baik dari mama,
dan papa. Mungkin pas pada waktu kita tidur, ya, papa atau mama menceritakan firman Tuhan. Ya, misalkan tentang Alkitab, tentang Yunus, Zakeus. Nah, adik-adik harus mendengarkan dengar-dengaran kepada orang tua, seperti Maria yang mau duduk ketika Tuhan Yesus mengajarkannya firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, Tante Tati mau memberikan suatu surat ayat hafalan, ya, yang diambil dari Injil Lukas ayat 10 ayat 42. Ya, Lukas 10 ayat 42 yang berbunyi, tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tante Tati ulangi, Lukas 10 ayat 42 yang berbunyi, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, biarlah firman Tuhan sore hari ini menjadi berkat bagi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Sebelum kita berpisah, kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan untuk kami, untuk tetap selalu bersyukur padamu ya Tuhan. Berkati kami semua supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami Tuhan, kiranya Tuhan berikanlah bimbing agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami juga Tuhan, Tuhan kiranya memberkati, berikanlah kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini tidak dapat hadir di sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai, berikanlah kekuatan, hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan doa kami Tuhan, serta ucapan syukur kami yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua menjadi sesuatu dengan kehendak-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, shalom. Sampai ketemu kembali bersama Tante Tati. Shalom. Dadah.